Everything I brush. Serabutan apalah dari teman-teman, biasanya ada yang nawarin nih, Glek bisa ini nggak, tolong bantuin bersih-bersih gitu atau ngirim barang gitu. Ya, hey, nama saya Aji. Cuman teman-teman sering panggil Cobra. Nggak terlalu serem sih, panggil aja Aji. Saya mungkin bukan kerja ya, tempat main sih mungkin ya, playground gitu. Saya ikut beberapa band di Bali, cuman bukan kayak ini, mungkin jatuhnya lebih ke freelance gitu. Saya bareng jadi teknisnya Skerobam, dan kebetulan sebenarnya sebelum pandemi ini saya aktif tuh di Skerobam dan No Stress, cuman saya juga beberapa kali bantuin teman-teman band yang lain sih. Saya biasa dipanggil Ceki. Saya salah satu backstage crew dari Painful by Kisses. Saya pegang kumis gitaris dari tahun 2010-an. Saya Baglek dari timnya Dialog Dini Hari. Saya khusus megang drum, krunya Denny Surya. Yang dari kru Painful by Kisses di manajemen Pain Distortion, yang di posisi kru drum membantu Kop untuk prepare drum. Setelah nikot yang membantu memasangkan mic untuk Febri dan mengecek line semuanya apakah sudah aktif dan sudah nyala semua, supaya pemain bisa naik ke panggung untuk mulai. Nama saya Toblo, biasa dipanggil Tobi. Saya biasa sama band Dialog Dini Hari, Navikula, Indra Lesmana, Soul Food. Masih banyak sih sebenarnya ya, band-band sering nyambi-nyambi gitu. Kalau alat saya biasa di Soul Food itu saya megang gitar. Kalau di Dialog bass, di Navikula bass. Halo, nama saya Gung Yoga. Saya di Painful by Kisses sebagai kru bass. Sudah berapa lama itu, dari tahun 2010 akhir kayak, 2010 akhir. Halo, saya Lanang Mahendra, biasa dipanggil Lanang atau Rah Lanang. Saya adalah bagian kru dari band Painful by Kisses yang bisa disebut dengan Pain Distortion. Saya lebih spesifiknya membantu di teknisi gitar. Saya sudah bergabung dengan Pain Distortion kurang lebih sekitar tahun 2009 ke 2021, udah berapa tahun ya? Sekian lah kurang lebih. Halo, perkenalkan nama saya Kresna Peker. Saya salah satu kru di Painful by Kisses. Saya itu fotografer. Jadi saya itu job desk-nya memotret teman-teman player, crowd, dan semua momen yang ada di stage, kayak gitu. Nama saya Rocky, kebetulan saya di kru drum. Saya nge-handle koplet, kadang juga bisa backup di mixer panggung sih biasanya. Sebenarnya awalnya sih nggak menyangka kalau ini bakal jadi profesi gitu. Awalnya juga di tahun 2006 itu biasanya teman main aja sih, teman main bareng-bareng anak-anak Skerobam. Kebetulan Nova juga kakak kelas saya di kampus. Yang dari awalnya cuma main, nggak tahu diajakin, nggak tahu tuh namanya input output. Cuma sekedar dia suruh bantuin lagi main nih, bakal main nih, bantuin tolong lah gitu. Ya udah saya bantuin, angkat bass apa gitu, bawain efek, colok sana sini, cuman nggak tahu sih, nggak tahu input output, nggak tahu sih, teknis nggak tahu awalnya sebenarnya. Cuman lambat laun mungkin asik, karena keasikan, senang,
ya udah sampai sekarang akhirnya gitu. Dari 2006 deh, 2006 akhir kalau nggak salah. Dari dulu karena memang hobi beli ya, jadi saya tuh sampingan menjalankan hobi karena memang senang di musik. Jadi kebetulan ketemu sama teman-teman di Painful, dipercaya sebagai backstage tim. Jadi sampingan sih. Kalau pekerjaan utama itu saya karyawan swasta di salah satu perguruan tinggi swasta. Selama ini sih dibilang mengganggu, pasti ada aja jalan, cuman nggak selalu, kadang juga bentrok. Nah kalau misalkan udah bentrok ya mau nggak mau harus ke pekerjaan yang utama. Nah bersyukurnya di teman-teman di Painful itu sangat paham hal itu, jadi aman. Dari 2011 ya mulai awal. 2011 berarti 10 tahun ya? Iya, udah sebagai pekerjaan utama. Tiang gabung dari tahun 2009 nih ke berawal Tiang tuh dulu ikut Kumis gitaris untuk foto-foto, kenal awal bersama Kumis dan Doni sebagai gitar. Setelah nikah Tiang ditawarkan waktu itu tahun 2010 apakah mau ikut gabung untuk mengisi membantu angkat alat-alat dulu, habis itu baru dikasih posisi. Sebelum di drum Tiang ikut bantu di bass. Tahun 2010 2012 Tiang pindah ke drum, ikut membantu Pak Kop. Setelah nikah Tiang ternyata lebih nyaman di drum untuk ngeset alatnya Pak Kop dan dipercayai oleh Pak Kop untuk ngeset alatnya. Niki sampingan sebenarnya, niki untuk Tiang kerjaannya niki sebagai purchasing di salah satu perusahaan. Jadi niki angin Tiang untuk mencari teman dan untuk melepas keluh kesah dan hobi juga menyalurkan hobi. Itu aja. Untuk jadwal sih kebetulan dari Tiang ada aja jalan untuk mengatur jadwalnya nike. Kebetulan manggung pun karena biasa lebih sering hari Sabtu, Minggu, weekend nike. Tiang libur kebetulan, jadi bisa ikut. Kalau di dialog sih yang paling lama sebenarnya dari 2015 akhir di dialog. Menurut kalau saya sih job utama sebenarnya. Iya jadi profesi. Kalau dibilang kerjaan sampingan atau kerjaan utama itu sebenarnya sih kerjaan sampingan. Kalau dibilang kerjaan juga nggak kerjaan banget. Cuma karena emang suka aja jadi ya nge-crew gitu loh. Ya selain ini ada kerjaan. Saya sebagai IT akunting sih sebenarnya. Akunting dulunya. Tapi sekarang udah rombak jadi IT di sebuah perusahaan bir ternama. Udah mulai sebenarnya nge-crew dulu. Baru lama-lama ini baru tamat kuliah itu baru mulai kerja ya. Sebenarnya kalau dibilang terganggu agak kebentur sih ya, karena PBK itu kadang mainnya kalau nggak Sabtu ada Jumat, itu sebenarnya saya terganggu cuma jadwal soncak ya, kadang kebentur sama jadwal kerja gitu. Kadang kalau hari Sabtu kan saya kerja tuh sampai hari Sabtu sebenarnya. Tapi ya karena saya bisa lah ngakalin gitu, bisa saya ngambil cuti lebih. Tapi biasanya lebih kalau misalnya kerjaan nggak terlalu banyak di kerjaan utama, lebih milih PBK sih sebenarnya. Milih nge-crew. Sebenarnya kalau dari flashback lagi memulai dari tahun 2009 itu bisa dibilang pekerjaan utama karena waktu itu saya baru tamat SMA kurang lebih ya. Tamat SMA jadi belum ada keputusan mau lanjut kuliah atau bagaimana. Jadi ini merupakan kerjaan utama saya waktu itu. Kemudian sering berjalannya waktu, jadi saya sambil nge-crew, sambil kuliah juga, jadi saya mengambil kuliah sore waktu itu. Cuman karena ternyata bagus sekali pada waktu itu ya, kalau kita tarik kembali di tahun-tahun itu, mungkin
hampir setiap minggu, mungkin seminggu lebih dari 2 sampai 3 kali mungkin ada perform PBK. Jadi saya memutuskan untuk pindah kuliah pagi. Jadi paginya kuliah, sorenya bisa fokus di kru kayak gitu. Cuman bukan kita sih di Pen Distortion bukan cuman pada saat manggung gitu baru ada kerjaan kayak gitu. Selain itu kita juga membantu di pada saat recording, contohnya seperti itu kita di kru membantu isi geng vokal atau lebih bantu untuk persiapkan alat-alatnya kayak gitu. Saya paling bungsu kalau di teman-teman semua ya. Saya itu paling bungsu, saya itu join 2012 akhir. Agak lupa saya saking panjangnya, 2012 akhir atau 2013 awal. Saya itu join diajain teman-teman player malah. Dulu itu saya itu sama tuh kayak teman-teman kru yang lain. Waktu SMA saya itu ngikutin PBK, dengerin lagu-lagunya PBK, terus nontonin mereka. Akhirnya saya itu belajar foto dan memang senang sekali memotret band-band, dan akhirnya Febri ngajak join ke Pen Distortion karena kala itu saya motretin beberapa band-band, cuman nggak ada yang megang kayak gitu. Akhirnya diajak join sama Febri, kenal Koplet, nyoba join. Itu ingat sekali saya itu di gor yang di Kerobokan itu pertama kali saya shoot mereka. Ya sampai sekarang masih tetap bersama mereka dan motretin band-band yang lain juga. Oke. Kalau kerjaan memotret band-band itu sih atau memotret PBK itu bukan pekerjaan utama saya, cuman fotografi adalah kerjaan utama saya. Nah, saya itu motretin wedding, motretin banyak hal lain, content creator, terus cuman sebelum saya ada di wedding, di motret-motret hal-hal lain itu saya memulainya dari konser. Dan memulainya itu dari teman-teman PBK. Jadi saya memotret PBK itu jadi salah satu batu loncatan dan awal karir saya di dunia fotografi kayak gitu. Ya kayak gitu kurang lebih. Sama PBK itu untuk join pertama kalinya di 2008 sampai 2010 sempat break karena ada 1-2 hal yang personal sih. Jadi sempat break dulu sementara untuk PBK dan kembali aktif lagi itu 2015. Kebetulan kalau untuk sekarang sih sampingan sih ya. Kalau dulu itu cuman jatuhnya sih nyari relasi sih, pertemanan, circle-nya kayak gitu. Gitu aja. Sebenarnya kalau dicari angka sudah lumayan besar sih dia, jauh kalau untuk saya jauh di atas UMR Kota Denpasar sih, jauh sekali sih menurut saya, sudah cukup tinggi, sudah cukup enak sih. Kalau untuk hidup jelas nggak lu ya. Cuman kalau untuk tambah-tambah lumayan, karena kebetulan kami di backstage timnya PBK kebetulan dari memang orang-orang yang hobi dan seneng. Jadi memang kami nggak terlalu fokus masalah nyari duit di situ gitu sih. Cukup banget. Nike tidak nganggap gimana ya, kita tidak mengharapkan Nike di sini. Saya menjalankan hobi, bisa ngumpul bareng, nambah teman. Saya anggap pendapatan Nike bonus bagi tiang Nike. Sangat cukup lumayan ya. Iya, tercover semuanya. Apalagi kalau saya kan sering nyambi banyak, ada band, maksudnya yang ini nggak ada mainnya, yang ini yang main kayak gitu. Kalau pendapatan ya
pendapatan itu kan emang dari awalnya itu emang dari PBK dulu sebelum kerja utama ini. Kalau untuk awal-awal itu kan belum terlalu giniin pendapatan. Nah setelah masuk kerja utama di perusahaan ini, kalau dibilang membantu pendapatan ya membantu ya lumayan membantu lah. Kalau untuk pendapatan saya rasa sangat-sangat cukup. Sangat-sangat cukup pada saat masih lajang ya, sorry. Pada saat masih lajang itu sangat lebih dari cukup karena saya pribadi tidak merasa bekerja karena saya memang hobi. Jadi rasanya ya cuman istilahnya melalui tapi menghasilkan kayak gitu ya. Jadi uangnya memang benar-benar bisa ditabung karena kayak keperluan lain misalnya kita juga dapat merchandise gitu kan, dibantu kadang dikasih juga sama clothing yang support PBK, jadi kru juga dapat. Jadi istilahnya saya pribadi waktu itu bisa nabung lah. Jadi kebutuhan sudah terpenuhi dan masih ada sisanya sedikit. Nah kalau masalah salary ya, kala itu sangat membantu saya pribadi karena kala itu tuh saya itu kuliah kerja sambil motret ya itu. Jadi zaman dulu tuh dapat salary dari teman-teman band itu cukup membantu saya untuk bayar kosan zaman itu di 2000 sekian itu, terus buat makan karena saya perantauan dari Tabanan. Jadi apalagi di zaman-zaman dulu masih rame ya, kita bisa manggung beberapa gig sehari, terus ya sangat membantu. Dan karena saya suka dengan hal ini nih, jadi enjoy aja jalanin semuanya sampai sekarang kayak gitu. Kalau untuk pendapatan sih nggak bisa dibandingin juga sih, ya tergantung juga kan, kadang ada event kadang enggak gitu. Jadi kalau untuk pas kru manggung itu kemungkinan ya paling kan untuk beli ongkos rokok lah sih jadinya. Dari sebelum pandemi itu kebetulan kan saya aktifnya di Skerobam sama No Stress, itu intensitas main mereka tuh sangat banyak dan sudah ada jadwal yang masuk sebenarnya untuk di awal-awal tahun 2020 itu sudah ada beberapa jadwal yang masuk. Ya akhirnya datang itu corona, ya akhirnya ya udahlah mau nggak mau sudah berhenti stuck. Kalau dulu waktu masih rame sekitar tahun 2012-an, 2012-2014 itu bisa sampai 4-5 kali sebulan. Nah kalau setelah itu kan event juga sudah semakin jarang, jadi paling nggak 1 atau 2 kali sebulan. Kalau dialog dini hari khususnya sih karena lumayan padat ya, sebulan bisa 6 sih paling banyak, dalam kota luar kota. Wah, ini nih lumayan nih. Kalau dulu sih sempet nih dialog aja tuh sempet sampai sebulan tuh hampir 12 panggung ya. Belum sama band yang lain saya. Ada luar kota, ada di Bali juga. Sebelum pandemi sih, kalau yang paling saya ingat dan senang nih di tahun 2010 sampai 2013 nih job itu mengalir, dan sebulan itu hampir 7 kali. Ada sempat pagi main, sore main, malam juga main, 3 tempat pernah. Niko saya rasa teman-teman dari personil pun sangat lelah dan kita harus menjaga daya tahan tubuh juga gitu. Yang juga sebagai kru sama teman-teman angkut alat, bawa ke alat ke tempat lagi satu, habis itu pindah lagi. Niko yang saya ambil hikmahnya dan saya senang bisa membantu seperti itu. Keluar daerah pernah, yang kalau ke Lombok yang ikut, kalau daerah di Bali terutama sering Niko. Nah untungnya
untungnya nih saya juga kerja di studio sebagai sound engineer untuk sisi latihannya di Rock the Beat Musik Studio kalau kalian tahu. Ya, untungnya kebantu ini sih sebenarnya, walaupun itu hanya cukup untuk sekarang itu sebenarnya saya cari untuk cukup untuk makan sehat dan waras gitu aja sih sebenarnya kalau saya sekarang. Iya, karena kebetulan hanya hobi, tapi memang hobi yang ditekuni dengan serius. Kalau dibilang ada pengaruh juga pasti ada pengaruh ya, karena biasanya ada pemasukan, terus tiba-tiba di pandemi ini nggak ada pemasukan untuk tambahan, ya tentu berpengaruh. Susah beli, nggak ada kayaknya untuk bisa menutupi untuk sementara. Jadi kecuali pekerjaan utama. Everything I brush. Serabutan apalah dari teman-teman biasanya ada yang nawarin nih, Glek bisa ini nggak tolong bantuin bersih-bersih gitu atau ngirim barang gitu. Buat ini sih sekarang lagi ada project ini juga buat konten gitu juga, video-video YouTube tentang band-band temen gitu sih. Hampir 99% enggak. Kalau dibilang nggak berefek banget deh, karena situasi dari tempat kerja pun kita tidak sepenuhnya dapat lagi, dan kerja pun sekarang ya anggap kalau saya di posisi saya seminggu itu 2-3 kali, jadi nggak seperti biasanya kita full kadang 5 hari 6 hari seminggu ketika dibutuhkan hari Sabtu nih kok. Sangat gimana ya, efeknya sangat keras bagi saya karena saya di bagian pariwisata. Yang untuk bertahan sih kebetulan dari orang tua juga ada toko sembako, jadi Tiang ikut bantu untuk ngirim di sebuah apartemen. Dulunya ngirim sih ke restoran, sekarang udah nggak bisa lagi. Jadi Tiang juga buka usaha kecil-kecilan berupa minuman, enten minuman lokal ya, itu aja untuk menopang. Kalau saya sih apa aja saya kerjain yang saya bisa kerjain, maksudnya dari teman minta tolong apa ini gini minta tolong ini saya kerjain. Bertahan hidup itu dah sebenarnya untuk saat ini pandemi ini. Kemarin September yang kemarin itu tahun kemarin ada Navikula 1 typing di Jakarta. Kemarin juga baru-baru ini sama Jalan Tengah juga di Lumintang itu kemarin typing juga dia. Ya adalah sedikit-sedikit pakai menyambung hidup. Ya merosot sekali ini soalnya. Kalau segi dari segi PBK ya lumayan ngaruh sih, karena kan anggapannya pendapatan sampingan juga dari PBK. Kalau dari utama sih nggak ngaruh, maksudnya nggak terlalu berpengaruh banyak, cuma yang ngaruhnya dari PBK ya. Kerja tambahan, kalau kerja tambahan sih nggak ya, saya kebetulan punya clothing juga, sambil jalanin clothingnya, ngambil jalan dari sana, sebenarnya ngambil kerjaan kantoran, sebenarnya punya clothing juga jalan, sama ya PBK sampingan gitu aja. Ya, kalau pada saat masa pandemi ini sangat-sangat terasa sekali ya, mungkin di semua bidang, tidak hanya di bidang entertain gitu, showbiz gitu, semua lini terdampak karena COVID-19 ini. Ya, sangat sekali. Ya, jadi sambil sebagai kru, jadi balik lagi ceritanya, saya sudah tamat kuliah begitu, sudah sekarang berkeluarga, jadi saya juga sudah bekerja di industri pariwisata dan itu juga sangat terdampak kayak gitu ya, sangat terdampak. Jadi bisa dibilang dua sumber penghasilan saya ini keduanya terdampak kayak gitu. Jadi apa yang saya lakukan saat ini, bukan kebetulan sih, terima kasih Tuhan gitu.
Jadi masih bisa bekerja walaupun hanya 50% dari gaji. Jadi selain itu saya di rumah punya baby, jadi saya alihkan waktu saya untuk lebih mengasuh anak. Jadi melihat perkembangan anak kayak gitu, kemudian saya tidak terlalu berbanyak berpikir atau terlalu khawatir gitu. Karena saya percaya pikiran itulah yang akan membuat imun kita lemah dan mudah terserang penyakit. Yang mungkin penyakit bukan COVID bisa saja divonis COVID gitu. Jadi saya dan keluarga di rumah tetap berpikir positif, menjaga kesehatan dan berolahraga lebih utamanya yang saya lakukan saat ini. Oke, kalau dampak dari pandemi ini pasti semua orang merasakan ya, termasuk kita juga para fotografer di Bali ataupun di mana saja pasti ngerasain dampak dari pandemi ini. Dan salah satunya teman-teman yang ada di band, di musik itu pasti sangat berdampak karena acara sudah tidak ada. Terus teman-teman kreatif juga pasti sangat berdampak sekali. Cuman saya itu mengakalinya itu ya karena kita seorang fotografer atau bisa disebut nyeni juga, kita tuh selalu berusaha untuk tetap berkarya. Ya contohnya itu selama pandemi itu ada konser online, saya itu tetap bantu teman-teman PBK, terus bersama teman-teman kru yang lain tuh pasti senang banget ada di event online itu, walaupun memang feel-nya tuh berbeda banget feel online konser tuh, cuman ya mau nggak mau kita tuh harus tetap berkarya terus karena untuk nyiapin setelah pandemi ini, karena pasti harapan semua orang itu pandemi ini cepat berakhir. Cuman kalau saya pribadi sih saya nggak diam-diam aja, saya itu motret banyak hal, kayak yang bisa saya foto itu mungkin landscape, terus bantu teman-teman di bisnis digital, terus bantu di wedding Bali kan nih sekarang nih udah mulai ada nih, jadi fokusnya ke wedding Bali, terus ya bantuin teman-teman aja dulu sembari kita upgrade portfolio kita. Jadi kalau buat kita itu berkarya itu adalah sesuatu yang mutlak sih menurut saya. Jadi jangan sampai padam, karena dengan kita terus berkarya itu portfolio kita itu terus nambah jadinya, kayak gitu sih kalau saya ya. Pengaruh banget sih. Untuk survive kebetulan sih saya juga di Fish Studio sih, dan kadang juga streaming juga sih. Kebayang sih enggak sebenarnya, karena kan sebelumnya pun sebelum ada virus COVID-19 ini kan sebenarnya sudah ada banyak virus yang datang lebih dulu seperti flu burung, MERS. Ya bayangan saya skupnya cuma segitu aja, nggak bakal menyebar teror di banyak negara. Ternyata ya wah nggak sampai gitu sih, nggak kepikiran sih, jauh dari pikiran saya sebenarnya efeknya dari COVID-19 ini. Di awal, kalau sebelum pandemi nggak beli ya? Iya, kalau mulai ada tuh ada kepikiran sih. Jadi kayaknya ini bakal global deh gitu, dan semua kemungkinan bakal mati. Ya ternyata bener. Ada bayangan sih, cuman sebelumnya tuh nggak ada sama sekali. Udah bayang pasti dari udah 6 bulan awal udah, wah ini udah mulai harus banting setir. Persiapan sih nggak, cuman ya emang harus survive kan. Bakalan tidak sampai di Bali terutama. Awalnya di Bali itu dibilang, oh Bali aman, terjauh dari virus ini. Yang merasa, oh paling enggak ini cuma 3 bulan. Tapi setelah berjalannya waktu, kenapa makin panjang dan efeknya pun saya merasakan. Jadi dari segi finansial merasa sangat
terganggu ya, pendapatan berkurang per bulannya seperti itu. Kemarin sih sempat dibilang kan 2 bulan atau 3 bulan sampai Juni udah dibuka gitu. Saya masih bisa ada ya sedikit tabungan itu. Tiba-tiba terus sampai tahun sekarang, wah bener-bener hancur juga ada sih keuangan sebenarnya. Parah COVID. Kalau kebayang seperti ini, enggak sih sebenarnya. Cuma pemikiran buruk ada aja bakalan misalnya kalau nggak nge-crew ya apa kalau misalnya jelek mereka udah nggak jalan lagi atau ya kayak gini-gini ini bingung juga mau ngapain. Nggak kebayang sama sekali sih. Nemu venue yang crowdnya benar-benar gitu, jadi kerja tuh enak aja jadi kerja. Aduh, benar-benar kangen. Dulu saya hampir pernah juga ketinggalan pesawat, hampir ketinggalan pesawat sih sebenarnya. Kumpul bareng, kemana-mana bareng, ya pengalaman lebih banyak aja di tour gitu loh. Kayak ya horor ada, ya ekstrim-ekstrim ada juga gitu. Udah mulai habis soalnya nih, jadi penjual elektronik sekarang. Semua dijual.